siang buat kita semua. Senang sekali berjumpa dengan saya, Oktavi Evaluatori. Kembali menyapa Anda semua dalam podcast Inspiratif Kota Dunia Anak Usia Dini. Hari ini kita akan berbincang mengenai topik yang sangat penting, yaitu pengasuhan anak usia dini. Karena seperti kita tahu, masa emas perkembangan anak tidak akan berulang dua kali, dan disinilah peran orang tua serta sekolah menjadi sangat penting. Nah, di sini kita telah hadir, telah mendatangkan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama yaitu Ibu Haja Ramaini Rayanudis MPD, selaku Kepala Sekolah TK yang dikenal hangat dan penuh perhatian pada anak-anak. Dan yang kedua adalah Ibu Juraida, orang tua dari salah satu murid kita yang sangat aktif dan ceria, yaitu anak kami yang bernama Muhammad Anas Ibrahim. Selamat datang Ibu Ramaini dan Ibu Juraida, selamat siang. Terima kasih, Bu Ocha. Senang sekali bisa berbagi di sini. Ya, terima kasih juga Ibu. Ini pengalaman baru buat saya bisa ikut podcast seperti ini. Terima kasih, saya senang berjumpa dengan Ibu sekalian. Terakhir sekali kita akan langsung jelas saja. Kita tahu bahwa pengasuhan anak usia dini adalah fondasi penting dalam perkembangan anak. Saya mau tanya dulu ke Ibu Haja Ramaini sebagai kepala sekolah, bagaimana pandangan Ibu tentang pentingnya pengasuhan pada anak masa anak usia dini? Terima kasih, Bu Ocha. Bagi saya, pengasuhan anak usia dini adalah proses pendidik anak agar tumbuh seimbang secara fisik, sosial, emosional, dan moral. Pada usia ini, anak-anak sangat peka meniru perilaku di sekitarnya. Jadi, orang tua dan guru harus menjadi contoh. Sekolah membantu menanamkan nilai-nilai kemandirian, tanggung jawab, dan kerjasama. Tapi semuanya akan lebih bermakna kalau sejalan dengan pola asuh di rumah. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi memang harus ada sinergi gitu ya Bu ya, antara sekolah dan keluarga. Nah, sekarang saya mau mendengar pendapat dari Ibu Juraida nih, sebagai orang tua dari Anas, bagaimana pengalaman Ibu dalam mengasuh anak di usia dini, terutama di era sekarang yang serba digital. Wah, tantangannya lumayan ya Bu. Kalau dulu anak-anak banyak bermain di luar rumah, sekarang godaannya lebih ke gadget. Anak itu suka sekali nonton video. Jadi saya harus pandai mengatur waktu. Misalnya boleh menonton hanya setelah belajar dan dengan durasi terbatas. Selain itu, saya juga berusaha mendampingi, menjelaskan isi tontonan, dan setelahnya mengajak dia main di hal-hal nyata seperti menggambar, membantu di dapur. Oh, wah itu contoh yang sangat bagus ya Bu ya. Nah, mendampingi anak itu saat menggunakan gadget memang kunci utamanya ya teman-teman semua ya. Kalau dari sisi sekolah Bu, Ibu Haja Ramaini, bagaimana cara sekolah mendukung orang tua agar pengasuhan di rumah bisa sejalan dengan pembelajaran di kelas? Mohon pendapatnya Bu. Di sekolah selalu berupaya menjalin komunikasi yang aktif dengan orang tua, Bu Ocha. Setiap bulan kami adakan pertemuan untuk menyampaikan perkembangan anak dan ada kegiatan parenting class di mana kami membahas topik-topik seperti pola asuh positif, manajemen emosional, sampai penggunaan gadget yang bijak. Selain itu, guru-guru kami selalu memberikan laporan singkat harian, misalnya tentang perilaku anak di kelas, apakah hari itu dia lebih aktif, lebih pendiam, atau sedang punya minat baru. Dengan begitu, orang tua bisa menyesuaikan cara mendampingi anak didik. Tepat sekali ya Bu ya. Jadi benar-benar komunikasi dua arah itu antara sekolah dan rumah dan orang tua terjalin ya Bu ya. Sekarang saya ingin tahu nih dari sisi Ibu Juraida, setelah anak bersekolah di sini, apakah perubahan positif yang ada Ibu rasakan dalam pendidikan anak? Bu ya, yang paling terasa anak sering lebih disiplin dan sopan. Dia tidak terbiasa berdoa sebelum makan, memberi salam, bahkan mengingatkan kami di rumah kalau lupa. Selain itu, dia juga lebih mandiri, misalnya menyiapkan tas sekolah sendiri dan membereskan hariannya. Saya lihat pengaruh sekolah sangat besar karena di sini kebiasaan dilakukan dengan cara yang benar. Senang sekali mendengarnya Bu ya. Saya sebagai guru dari anak sangat senang mendengar perubahan yang dirasakan oleh anak. Ibu Ramaini, sepertinya nilai-nilai karakter itu benar-benar beri fokus biasa ini ya Bu.
Betul sekali Bunda. Kami berprinsip bahwa anak usia dini belum saatnya ditekan dengan talent akademik, tetapi diajak membangun kebiasaan baik dan percaya diri. Kami banyak menggunakan metode bermain sambil belajar. Misalnya, anak belajar menghitung sambil menyusun balok atau belajar berbagi lewat permainan kelompok. Dengan begitu, mereka belajar nilai-nilai sosial secara alami. Luar biasa ya Bu. Nah, kembali ke Bu Zuraida nih. Selain gadget, apa tantangan lain yang Ibu rasakan dalam mengasuh anak Bu? Kadang yang paling sulit itu mengatur emosi ya Bu. Kalau anak lagi rewel atau tidak mau mendengarkan, saya belajar untuk tidak langsung marah. Saya ingat pesan guru di sekolah bahwa anak usia ini sedang belajar mengenali perasaannya. Jadi saya usahakan bicara dengan lembut dan memberi contoh. Tidak mudah memang, tapi lama-lama terbiasa. Itu betul sekali Bu. Ya, pengendalian emosi orang tua itu adalah bagian terpenting dalam pengasuhan anak ya Bu ya. Ibu Rahma ini sebagai emosi, apa pesan Ibu bagi para orang tua yang mungkin sedang menghadapi hal yang sama? Pesan saya sederhana. Anak usia dini belajar bukan dari kata-kata, tapi dari apa yang dia lihat dan rasakan. Jadi, berikan teladan yang baik, luangkan waktu untuk bermain bersama, dan jangan lupa beri apresiasi kecil saat anak menunjukkan perilaku positif. Yang terpenting, bangun komunikasi dengan anak dengan penuh kasih sayang. Wah, terima kasih ya Ibu, pesannya sangat menyentuh ya Bu ya. Sebelum kita tutup nih, mungkin Ibu Zuraida juga bisa memberikan pesan untuk para orang tua yang mendengarkan podcast ini. Silakan Ibu Zuraida. Tentu pesan saya, nikmatilah masa kecil anak-anak kita. Jangan terburu-buru membuat mereka pintar membaca atau berhitung. Tapi pastikan mereka bahagia, percaya diri, dan merasa disayangi. Karena anak yang bahagia akan tumbuh menjadi anak yang hebat. Wah, ya sekali ya Bu ya. Terima kasih banyak kepada narasumber Ibu Hajar Rahmaini Lubis SPD dan beserta Ibu Zuraida, orang tua dari Muhammad Anas Ibrahim, yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman berharga. Semoga perbincangan ini dapat menginspirasi para pendengar semua untuk kita terus menjalin kolaborasi antara sekolah dan rumah dalam mendidik anak usia dini. Baiklah, saya Oktori Evalin undur diri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap semangat menjadi pendidik dan orang tua yang penuh kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.